wad'ul kaffil yumna ala rukbatil yumna, tentang meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kaki kanan, telapak tangan kiri sebaliknya di atas lutut kaki kiri. Wa sabata anhu alaihi salatu wassalam annahu kana yad'u kaffal yumna ala rukbatihil yumna wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra wa yashiru bi usbu'ihi. Sabit tetap pasti ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau meletakkan di saat duduk dalam sholat telapak tangan kanan beliau di atas lutut kanan dan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Untuk selanjutnya beliau berisyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Apa yang dikemukakan oleh penulis kitab ini, hadis tadi itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari sahabat Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad, Muhammad bin Maslamah. Beberapa orang sahabat itu pernah mereka berbicara tentang sholatnya Rasul. Masing-masing mengemukakan pandangan dari apa yang dilihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 sahabat itu, Abu Humaid, Abu Usaid, Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslamah, yang paling optimis, paling percaya diri sahabat Abu Humaid. Di antara sesama sahabat itu, faqala Abu Humaid, beliau berkata, ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang paling ngerti di antara kalian bagaimana sifat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yakinlah, karena keyakinannya itulah beliau berani menyampaikan. Ilmu apapun yang kita dengar tapi kita belum yakin banget, jangan sampaikan ke orang lain. Salah-salah justru sesat menyesatkan. Setelah kita yakini kebenaran ilmu itu, sudah kita banding-bandingkan dengan pandangan-pandangan yang lain, baru sampaikan. Jangan baru dengar dari satu guru langsung kita yakin. Keyakinan itu seharusnya muncul setelah kita banding-bandingkan dari pandangan-pandangan yang lain, baru muncul keyakinan. Sebagaimana mungkin kita meyakini sesuatu yang baru kita dengar dari satu sumber. Sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu saking yakinnya, beliau selalu teliti bagaimana sholat Rasul. Beliau katakan, ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kita merasa ini beliau ini sombong, bukan. Menunjukkan betapa beliau yakinnya dengan pemahaman beliau dari apa yang beliau petik dari cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara ba'da hadza, lalu oleh beliau disampaikanlah apa yang beliau rekam dari tata cara sholatnya Nabi. Sahabat sepenuhnya bisa mempraktikkan perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, karena mereka melihat langsung.
Sekarang andaikan ada orang yang dia baca hadis bagaimana sifat sholat Rasul, lalu dia praktekkan, dia buat video, kasih penjelasan, inilah sholat Rasul yang sebenarnya. Ini kurang pas. Wong dia cuma menerjemahkan tulisan, tidak melihat contoh langsung visual Rasul. Beda kalau ditambahi keterangan, inilah cara sholat Rasul yang aku fahami dari hadis-hadis yang ada. Itu mungkin lebih objektif. Lain masalah kalau dia dapat sanad yang sahih dari gurunya, gurunya melihat gerakan dari gurunya bersambung sampai Rasul. Nah itu boleh lebih bisa dipercaya. Apalagi selanjutnya diperkuat dengan melihat hadis-hadis yang ada berkaitan dengan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata Abu Humaid, summa raka'a, lalu Rasul ruku. Fawadu'a yadaihi ala rukbataihi, di saat ruku itu Rasul letakkan tangan beliau di atas kedua lutut beliau, kedua tangan di atas kedua lutut. Maksud di atas saja, ini setidaknya ada dua pandangan. Benar-benar di atas tempurung lutut atau di atas tempurungnya mendekati paha atas. Yang jelas meletakkan tangan di lutut itu bukan ukuran pasti ketika ruku. Ukuran pastinya punggung lurus sejajar dengan lantai, tidak terlalu membungkuk, tidak juga katakanlah 50 derajat, harusnya 45 derajat. Ka'annahu qabidun alaihima. Nah, dari ucapan beliau lanjutan kita paham bahwa Rasul meletakkan telapak tangan beliau di atas lutut seolah-olah beliau menggenggam lutut beliau, berarti pas di lututnya. Wa watara yadaihi fajafa an jambaihi, dan kedua tangan beliau, lengan beliau tidak ditempelkan ke lambung, menjauh dari lambung di saat ruku. Ini yang dilihat Abu Humaid radhiyallahu an dari gerakan Rasul. Qala, masih kata sahabat Abu Humaid, summa sajada, lalu Rasul pun sujud, fa'amkana anfahu wa jabhatahu wa nahayadaihi an jambaihi, beliau tempelkan sepenuhnya hidung dan jidat beliau, dan beliau jauhkan kedua lengan beliau an jambaihi, dari lambung beliau. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, posisi tangan ketika sujud sama dengan posisi ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Dulu sudah kita bahas, mayoritas ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan ketika angkat tangan posisi tangan lurus kedua pundak. Begitu juga ketika sujud. Summa rafa'a ra'sahu, lalu Rasul angkat kepala beliau, hatta raja'a kullu admin fi mawdi'ihi, ketika bangun itu selanjutnya tegak seperti semula, bangun dari sujud. Setiap tulang tubuh kembali ke tempatnya masing-masing, hatta farigo, hingga selesai. Summa jalasa, lalu Rasul duduk,
faftarosa rijlahul yusra. Beliau iftiraskan, beliau hamparkan kaki kiri beliau. Iftiras, kaki kiri dihamparkan di lantai untuk diduduki. Wa aqbala bisadril yumna ala kiblatihi. Beliau menghadap ke arah kiblat, dadanya ke arah kiblat. Wa wada'a kaffahul yumna ala rukbatihil yumna. Beliau letakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan. Wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra. Telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Wa asyara bi usbu'ihi. Beliau isyarat dengan telunjuknya. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Besar kemungkinan 2, 3, 4 dan selanjutnya sahabat sama-sama menyaksikan bagaimana gerakan sholat Rasul. Ketika selanjutnya mereka mendeskripsikan apa yang mereka saksikan dalam bentuk tulisan, besar kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Karena tidak setiap orang apa yang dia saksikan pasti akan bisa dia tuliskan seutuhnya. Apa yang dia saksikan belum tentu bisa dia ucapkan, omongkan semuanya. Pasti ada bagian-bagian yang dia lupa. Kecuali berulang kali di tempat lain ngomong lagi, mungkin akan ada perbedaan-perbedaan. Di hadis yang lain, an Amir bin Abdullah ibn Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa yad'u yadal yumna ala fahidihil yumna. Bahwa Rasul apabila duduk untuk tasyahud, beliau letakkan tangan kanan beliau di atas paha kanan. Ini ucapannya, tulisannya, redaksinya sudah berbeda. Sahabat Abi Humaid meletakkan telapak tangan di atas lutut. Yang ini sahabat Abdullah bin Az-Zubair meletakkan tangan kanan di atas paha. Walaupun para sahabat ada perbedaan dalam mendeskripsikan gerakan sholat Rasul, seluruh ulama hadis sepakat bahwa perawi hadis level sahabat semuanya siqah. Enggak ada sahabat yang dinilai dhaif. Seluruh ulama hadis. Kalau ada hadis dhaif dan lain sebagainya, itu pasti ada di perawi setelah tabi'in. Perawi setelah tabi'in. Kalau ada hadis dinilai dhaif karena sahabat ini tidak mendengar dari Rasul atau dianggap sahabat itu pelupa, itu enggak ada. Seluruh ulama hadis sepakat perawi generasi sahabat mereka semua dinilai siqat, adil dan bisa dipercaya. Sahabat Abu Humaid, Rasul meletakkan telapak tangan di atas lutut, telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair, Rasul meletakkan tangan kanan beliau di atas paha. Artinya kalau ada sholat, mereka ketika duduk tangannya nggak memegang lutut, di atas pahanya, nggak perlu dipermasalahkan.
Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra, tangan kiri Rasul diletakkan di atas paha kiri beliau. Tapi kalimat berikutnya sama, wa asyara bi usbu'ihi as-sababah, Rasul berisyarat dengan telunjuk beliau. Abi Humaid radhiyallahu an, Rasul berisyarat. Abdullah bin Az-Zubair, Rasul berisyarat. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Hadis yang ini riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wattafaqal ulama ala anna hadhil hay'ati min hay'atil julusil mustahsanati fis shalah. Ulama sepakat bahwa duduk iftiras atau tawaruh dengan meletakkan tangan kanan di atas lutut atau paha kanan, tangan kiri di atas lutut atau paha kiri, kata para ulama, anna hadhil hayati min hayatil julusil mustahsanati fis shalah, itu model duduk yang baik yang dinilai sunnah dalam sholat. Perbedaannya baru muncul wakhtalafu fi tahrikil asabi, apakah pada saat tasyahud telunjuk digerak-gerakkan berulang kali atau digerakkan sekali untuk menunjuk. Di situ baru ada perbedaan pendapat. Redaksi hadisnya, mayoritas redaksi hadis yang diucapkan para sahabat, wa asyara bi usbu'i, Rasul berisyarat. Ada hadis wa yuharrikuhu, Rasul menggerak-gerakkan. Ada hadis lain wala yuharrikuhu, Rasul tidak menggerak-gerakkan. Itu yang memicu perbedaan pendapat di saat tasyahud, nunjuknya itu jadi gerak-gerak atau tidak. Tapi mayoritas redaksi hadis, termasuk hadis Imam Muslim 113 atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, mayoritas redaksinya wa asyara bi usbu'i, Rasul isyarat dengan telunjuk. Dua redaksi yang saling bertolak belakang, satu Rasul menggerak-gerakkan telunjuknya, satunya lagi Rasul tidak menggerak-gerakkan telunjuknya. Dua hadisnya sama-sama tidak terlalu kuat. Kalau kita kembalikan ke hadis mayoritas, Rasul isyarat dengan telunjuk. Umumnya telunjuk digunakan untuk menunjuk. Dan normalnya ketika kita menunjukkan seseorang yang bingung kemana pak arahnya, ke sana, kita tidak akan menggerak-gerakkan jari normalnya. Mereka yang menggerak-gerakkan ditambahi dengan keterangan bahwa dengan menggerak-gerakkan itu lebih menakutkan setan. Secara akal, ketika kita nunjuk anak yang salah, nunjuk dengan jari telunjuk yang diem, dengan yang gerak-gerak, mana yang lebih menakutkan? Yang diem, hei awas lo. Kalau gini, awas lo, diketawain mana? Karena itu sebagian yang lain menilai yang lebih menakutkan setan itu bukan gerak-geraknya, tapi nunjuknya, isyaratnya. Hadisnya Hasan bahwa hal itu ini yang diperselisihkan. Hal itu yang dimaksud itu apa? Nunjuknya atau menggerak-gerakkannya. Itu hadisnya Hasan. Jadi yang diperselisihkan nunjuknya, apakah jadi telunjuk digerak-gerakkan atau tidak.
likhtilafil asari fi dzalik, karena adanya asar, adanya penjelasan dari sahabat yang memang bertolak belakang. Wasabitu annahu kana yasiru faqat, yang sabit, yang diakui kuatnya hadis bahwa Rasul berisyarat dengan telunjuk, ini yang sabit. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Al-mas'alatul khamisah, masalah berikutnya yang kelima, wad'ul yadaini ihdahuma 'alal ukhra. Berkaitan dengan ketika kita sedekap salat, dua tangan yang satu taruh di atasnya, satu di bawahnya. Ikhtalafal ulama fi wad'il yadaini ihdahuma 'alal ukhra fi shalah. Apakah meletakkan tangan itu sedekap bahasa kitanya itu memang salah satu sunnah dalam sholat atau bukan? Sunnah dalam sholat atau bukan? Fakariha dzalika malikun fil fardi wa ajazahu fil nafli. Imam Malik dari 4 ulama mazhab, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dua ini mereka ngaji ke sahabat-sahabat Nabi. Mereka masuk tabi'in. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ngajinya ke tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'in. Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain itu setelah Imam Syafi'i. Nah itu kalau kita baca kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, hadis-hadis yang mereka kemukakan di kitab-kitab mereka, beliau itu tidak ada riwayat Bukhari Muslim segala macam, karena Bukhari Muslim belum muncul. Pada saat Imam Syafi'i diwafatkan oleh Allah 204 Hijriah, Imam Bukhari baru umur 8 tahun, 7 atau 8 tahun. Padahal dari kutubus sittah, kutubus tis'ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Bukhari itu yang paling duluan. Imam Abu Dawud, lain-lain itu lebih-lebih, sudah abad ketiga. Imam Malik berpandangan meletakkan tangan sedekap dalam sholat fardu itu makruh. Nah itu beliau, Allahu Akbar, tangan dilepas, nggak sedekap. Tapi beliau membolehkan dalam sholat sunnah. Dalam sholat fardu sedekap Imam Malik makruh. Wa ra'a qaumun an hadzal fi'la min sunanis shalah wa humul jumhur. Di luar Imam Malik, mayoritas ulama menilai bahwa sikap itu sedekap dalam sholat itu termasuk bagian dari kesunahan sholat. Nggak perlu dimasalahin sedekapnya gimana, posisi tangan di mana, apakah di dada bagian bawah atau di atas dada, nggak perlu dimasalahin. Wassababu fi ikhtilafihim, sebab-sebab yang menjadikan beliau para ulama itu berbeda pendapat, annahu qad ja'at asarun sabitatun nukilat fiha sifat salati alaihi wasallam wa lam yunqal fiha annahu kana yad'u yadal yumna 'alal yusra. Penyebab para ulama berbeda pendapat karena banyak asarus sahabah, ada banyak informasi itu menyatakan sifat-sifat sholat Nabi. Dalam informasi itu tidak ada dinukil bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri,
Ada banyak informasi seperti itu. Wasabata aidun annan nasa kanu yu'maruna bidzalik. Sebaliknya ada juga informasi sahabat Nabi oleh Nabi disuruh sedekap. Ada informasi Rasul tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada informasi lain justru para sahabat oleh Rasul disuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa warada dzalika aidan min sifati sholati. Dan itu pun ada dalam sifat-sifat salat Rasul. Dari dua informasi dari Rasul yang berbeda, fara'a qaumun annal asar allati asbatat dzalika iqtaddat ziyadatan al asar allati lam tunqal fiha hadhihi ziyadah. Sebagian ulama menyimpulkan berarti hadis yang menyebut-nyebut Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu berarti lebih lengkap, dan itu otomatis merevisi hadis yang tidak menyebut. Jadi mau meletakkan tangan kanan atau gampangnya mau sedekap atau tidak itu enggak terlalu penting. Ada yang menilainya sunnah, sebaliknya kita tahu Imam Malik menilainya tidak sunnah. Dan terus perbedaan penilaian sunnah tidak itu akan terus ada. Yang terpenting buat kita bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Dan sikap terbaik menghadapi perbedaan sudah dicontohkan bahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan sudah dicontohkan oleh Rasul. Kalau contoh beliau dalam menyikapi perbedaan itu dipegang oleh umatnya, dipegang oleh para ulamanya, para asatidnya, selanjutnya oleh umat Islamnya, insya Allah sebagaimana akurnya para sahabat, kita umat yang ada saat ini pun akan tetap bisa akur. Bagaimana sikap Rasul menyikapi perbedaan? Tentu yang dimaksud perbedaan antar sesama sahabat ketika menyikapi ajaran Rasul. Ada di Sahih Bukhari kisah ketika sahabat-sahabat Nabi selesai pulang perang Ahzab. Begitu selesai perang Ahzab, Rasul kasih instruksi, la tusallu illa fi Bani Quraidah. Nanti dalam perjalanan pulang kalian jangan ngerjain sholat. Ini riwayat hadisnya berbeda, sholat duhur atau sholat asar. Kalian jangan mengerjakan sholat kecuali jika sudah sampai kampung qabilah Bani Quraidah. Instruksi itu disampaikan oleh Rasul karena kondisi saat itu belum sepenuhnya aman buat Islam. Dengan qabilah kampung Bani Quraidah, Rasul sudah ada ikatan perjanjian. Ternyata selanjutnya dalam perjalanan pulang, kampung yang dimaksud masih jauh, waktu sholatnya sudah tiba. Kalau mengingat instruksi Rasul tadi, jangan sholat kecuali sudah sampai kampung sana. Tapi jika dihitung-hitung, kita nunggu sampai kampung Bani Quraidah, waktu sholat ini sudah habis.
Saat itu para sahabat ambil kesimpulan, yang satu sekelompok, apapun yang terjadi pokoknya kita sholat di sana walaupun waktu sudah lewat. Yang satu lagi menafsirkan instruksi Rasul bahwa jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Yang dimaksud oleh Rasul itu kalau kita bisa mendapatkan waktu sholat di sana. Kalau belum sampai sana, kok waktu sholat sudah tiba, sampai sana sudah lewat, maka boleh dikerjakan walaupun belum sampai sana. Dua kelompok sahabat ini terpecah. Ada yang ngerjain sholat di situ karena khawatir sampai sana nanti waktu sholat sudah lewat. Sebagian yang lain, apapun yang terjadi kita sholat di sana. Sahabat terpecah dua, dan antar mereka nggak ada yang lantas saling salah-salahan, nggak ada. Mereka meyakini inilah yang terbaik dalam pandangan yang ini, dalam pandangan yang ini. Singkat cerita, selanjutnya apa yang terjadi di antara sahabat itu dilaporkan kepada Rasul. Bagaimana Rasul menyikapi? Dalam hadis Bukhari Muslim semuanya menulis falam yu'annif wahidan minhum. Tidak ada satupun dari sahabat yang berbeda itu yang dicela oleh Rasul. Yang sholat belum sampai kampung Bani Quraidah punya dalil. Dalilnya sebaik-baik amal sholat di awal waktu. Yang sholat di kampung Bani Quraidah waktu sudah lewat juga punya dalil. Instruksi Rasul tadi, jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Ketika umat berbeda, masing-masing ada dalil yang diyakini dalil itu boleh dipegang oleh mereka, ya sudah, sikapi dengan sikap seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Insya Allah Islam akan tetap akur. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Al-mas'alatus sadisah, masalah berikutnya, jalsatul istirahah, duduk istirahat. Duduk istirahat apa? Duduk di rakaat ganjil sesudah sujud kedua sebelum kita bangun berdiri. Rakaat pertama sesudah sujud kedua duduk baru berdiri. Ini duduk istirahat. Istilah ini tidak berasal dari Rasul. Rasul banyak tidak memberikan nama-nama. Termasuk kita sholat taraweh di kalangan sahabat Nabi sebelum Umar bin Khattab itu nggak mengenal istilah sholat taraweh. Rasul nggak pernah, kalau kita cari hadis Rasul mengucapkan sholat tarawih itu sangat dianjurkan, nggak ada. Yang ada dalam hadis Bukhari Muslim, qiyamu Ramadan. Tapi selanjutnya ulama hadis Bukhari Muslim dan lain-lain ketika menulis hadis man qama Ramadana dimasukkan di bab sholat tarawih. Jadi banyak istilah-istilah yang Rasul tidak berikan nama, tapi selanjutnya untuk memudahkan para sahabat, tabi'in dan selanjutnya itu yang membuat nama, termasuk duduk istirahat. Ikhtalafu fiha. Rakaat pertama, rakaat ketiga sesudah sujud kedua mau bangun berdiri langsung bangun atau duduk dulu, ini diperselisihkan oleh para ulama. Khususnya
Bisa kita lacak perselisihan itu, perbedaan pendapat itu ada antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru murid. Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru murid berbeda, ini hal yang wajar. Nggak perlu guru kecewa ketika muridnya nggak nurut, nggak mengikuti dia. Murid yang berbeda tidak lantas merasa lebih pintar dari gurunya, tetap ta'zim sebagaimana adab guru murid. Guru pun tidak merasa muridnya mursal, muridnya membangkang gara-gara berbeda, enggak. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sejalan dengan beliau lebih memilih ikhtara qaumun idza kana ar-rajulu fi witrin min salatihi alla yanhaddu hatta yastawiya qa'idan. Memilih sesudah kita sujud kedua rakaat pertama dan ketiga, duduk dulu sebelum kita bangkit berdiri, duduk istirahat. Wahtara akharuna ayyan hada min sujudihi nafsahu. Sebaliknya, Imam Malik dan ulama yang sejalan dengan beliau memilih begitu sujud kedua mau bangun berdiri di rakaat pertama dan ketiga, langsung saja bangun, nggak pakai duduk dulu. Dan kedua pandangan ini masing-masing didasarkan hadis sahih. Hadis sahih. Nah, itu para ulama ketika akan menyimpulkan kok ada hadis sahih lebih dari satu, materinya kok berbeda. Ada mereka yang memilih untuk meneliti mana di antara hadis itu yang paling unggul. Metode tarjih. Metode tarjih akan menghasilkan kesimpulan yang beda. Kata ini, oh ini yang lebih utama, ini yang lebih sahih. Kata yang lain, enggak, yang ini yang lebih sahih. Sebagian ulama memilih metode takhyir. Ketika hadisnya sama-sama sahih, silahkan pilih mau mengamalkan yang mana, mempraktekkan yang mana, silahkan pilih. Ada yang menggunakan metode ketiga. Dua hadis yang bertolak belakang itu diambil jalan tengahnya. Metode al-jam'u, menggabungkan hadis yang ada. Metode ketiga ini yang seolah-olah keluar dari hadis itu, keluar dari hadis ini, karena ambil jalan tengahnya. Hadis-hadis itu berkaitan dengan apakah rakaat pertama dan ketiga sesudah sujud kedua mau langsung berdiri atau duduk dulu. Di antaranya hadis dari sahabat Malik bin Al-Huwairis Al-Laisi radhiyallahu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witri min salati lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Sahabat Malik bin Al-Huwairis, beliau melihat, menghayati, memperhatikan bahwa Nabi jika beliau sholat di rakaat ganjilnya pertama dan ketiga, sesudah sujud kedua beliau tidak langsung berdiri kecuali duduk dulu, yastawiya qa'idan, duduk istirahat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari 823, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hadis yang lain dari sahabat Abi Humaid yang tadi. Kalau yang barusan Malik bin Al-Huwairis, yang ini bahwa Rasul tidak duduk istirahat dulu. Abi Humaid As-Sa'idi, annahu lamma rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyati min ar-rak'atil ula qama wa lam yatawarra. Bahwa Rasul ketika bangun mengangkat kepala dari sujud kedua beliau
di rakaat pertama dan ketiga, beliau langsung berdiri walam yatawarraq. Beliau tidak duduk tawarruk atau tidak duduk iftirash, langsung berdiri. Jadi mau duduk istirahat atau tidak itu enggak jadi masalah. Ini imam-imam yang perlu faham, untuk makmum yang sering ngejar imam, sebaiknya imam nggak usah duduk istirahat. Sujud kedua langsung bangun berdiri. Karena ada tipe-tipe makmum yang seolah-olah pengen ngejar imam, bukan nunggu komando imam. Termasuk imam dalam memberikan komando itu harus bijaksana. Imam harus paham karakter makmum. Ketika makmumnya banyak yang mengejar imam, komandonya agak dilambatin dari gerakannya. Kadang makmum ada yang ketika imam Allahu Akbar, makmum sudah bergerak. Yang kadang gerakan makmum lebih cepat dari gerakan imam. Karena itu komandonya ditunda. Allahu Akbar, supaya makmum membelakangi imam, bukan membarengi imam, apalagi mendahului imam. Tapi ketika semua makmumnya sudah tertib, mereka baru bergerak setelah bar, nah itu nggak masalah. Asli hadisnya antara gerakan dan takbir intiqalnya itu bareng aslinya. Tapi sekali lagi ketika sholat berjamaah, imam dituntut untuk bijaksana, memperhatikan, memahami karakter makmum. Jemaah dan Allah yakum ajmain, dua hadis, yang satu jelas menyebutkan adanya duduk istirahat, yang satu tidak adanya duduk istirahat. Imam Syafi'i menggunakan hadis yang ada duduk istirahat, Imam Malik sebaliknya hadis yang tidak duduk istirahat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu dua, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Tiga.